Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video kali ini dan bersedia belajar bersama saya, Dia Ayu Lestari, mahasiswi S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri Surabaya tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan membersamai teman-teman untuk belajar bagaimana cara uji statistika non-parametrik. Oke, di sini saya sudah mempunyai data penelitian dari mahasiswa alumni dari jurusan yang sama tahun 2024. Di sini saya membagikan ke teman-teman atas izin dari alumni yang bersangkutan. Oke, dan uji yang akan kita coba ini bisa diimplementasikan untuk mahasiswa pendidikan atau untuk mahasiswa secara keseluruhan, baik sebagai uji statistika penelitian S1 maupun S2. Oke. Nah, biasanya kalau mahasiswa pendidikan itu seringkali menentukan rumusan masalah dengan menguji kevalitan, kepraktisan, keefektifan perangkat pembelajaran saat diimplementasikan di kelas menggunakan model pembelajaran tertentu. Oke, di sini saya menyertakan nilai pretest dan posttest dari 3 kelas uji coba luas yang mendapat perlakuan yang sama. Jadi, ini 3 kelas eksperimen dengan perlakuan yang sama, yaitu menggunakan implementasi model pembelajaran PBL berbantuan augmented reality. Nah, ada 2 cara yang saya gunakan. Yang pertama adalah cara uji statistika dengan SPSS, kemudian uji statistika dengan Excel secara manual. Nah, di uji SPSS ini akan saya tunjukkan bagaimana uji normalitas, uji homogenitas, dan uji Wilcoxon, serta uji Kruskal-Wallis. Sedangkan di Microsoft Excel-nya, saya akan membagikan bagaimana uji MK-nya. Oke, next. Sebelum kita analisis data pretest dan posttest kita, yang pertama kita harus menentukan hipotesis awalnya. Di sini saya sudah menuliskan hipotesis awal yang saya tentukan adalah model PBL berbantuan augmented reality tidak dapat meningkatkan keterampilan pemecahan masalah siswa SMA kelas 10. Oke, selain hipotesis awal, kita juga harus menentukan taraf signifikansi yang bisa kita jadikan acuan selama kita menganalisis data, khususnya di SPSS. Nah, data atau taraf signifikansi itu kan ada lebih dari satu. Tapi pada kesempatan kali ini yang saya gunakan adalah eh, taraf signifikansi 5% atau 0,05. Oke. Selanjutnya kita ke uji prasyarat. Uji pertama yang harus dilakukan yaitu uji normalitas. Ini kita akan mengetahui apakah data pretest posttest kita itu berdistribusi normal atau tidak. Dan ini menjadi uji prasyarat untuk kita mengambil keputusan apakah uji statistika selanjutnya menggunakan uji parametrik maupun non parametrik. Oke, uji normalitas ini dilakukan pada setiap kelompok pretest maupun posttest di masing-masing kelas. Nah, jika jumlah data kita dalam satu kelompok, dalam satu kelas itu kurang dari 50 data, maka kita disarankan untuk memperhatikan uji Shapiro-Wilk-nya di kolom Shapiro-Wilk di hasil SPSS-nya nanti. Tapi jika data kita lebih dari 50, maka kita disarankan untuk lebih memperhatikan di kolom Kolmogorov nanti di hasil uji normalitas di SPSS. Oke, selanjutnya di uji normalitas SPSS. Tutorialnya bagaimana sih? Yang pertama, tentu kita siapkan software SPSS-nya dulu, mau versi 25, 26, 27. Terserah preferensi teman-teman sekalian. Di sini saya menggunakan
software SPSS versi 25. Yang pertama adalah membuka SPSS dan masukkan data. Data apa sih yang dimasukkan di uji normalitas ini? Oke, jadi data yang kita masukkan adalah data pretest dan posttest pada setiap kelas. Nah, ini sudah saya copy paste. Jadi nilai pretestnya kita copy paste sampai bawah. Kita paste di kolom yang lain di sebelahnya. Kemudian kita tambahkan value 1. Ini bebas, tapi saya sarankan mulai dari value 1 untuk memudahkan saja. Oke, selanjutnya. Setelah kita paste nilai pretest untuk kolom kelas 10.1, selanjutnya kita copy nilai post-test kelas 10.1. Lalu kita paste di bagian bawahnya nilai pretest tadi. Kita bedakan value-nya menjadi 2. Ini hanya sebagai pembeda antara nilai pretest dan post-test masing-masing kelas. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk nilai pretest dan posttest di kelas 10.2 dan 10.3. Kemudian nilai value-nya kita ubah, kita manipulasi hingga value 6. Nah, jadi ada 6 data, 3 data pretest dan 3 data posttest. Oke, selanjutnya kita blok data ini. Oke, kita copy, lalu kita buka SPSS. Bentar. Oke, kita klik File, New, sorry, Data. Kita geser ke sebelah kanan supaya lebih rapi. Oke, di bagian data view, ini kita copy paste nilainya yang tadi. Ini kan ada 2 angka di belakang koma. Supaya lebih rapi, kita turunkan nilai desimalnya menjadi 0. Berarti ini nanti tampilannya. Lalu kita ganti namanya supaya kita bisa lebih mudah mencermati mana nilai pretest dan mana value kelasnya. Ini adalah kelas. Labelnya ini bisa kita modifikasi sesuai keinginan masing-masing ya. Kelas. Nah, karena tadi ada beberapa value di bagian kolom kelas, jadi kita klik value-nya, kita tulis value 0, labelnya pretest, pretest 10.1 supaya lebih singkat. Jadi value 1 ini adalah nilai pretest 10.1, value 2 ini nilai posttest 10.1, add 3, ini pretest 10.2, 4 adalah nilai posttest 10.2. Nilai 5 ini nilai pretest 10.3. Nilai 6 ini nilai posttest 10.3. Udah, kita add semua. Lalu klik OK. Habis itu, klik menu Analyze di bagian top bottomnya. Lalu klik Descriptive Statistik. Klik Explore. Masukkan variabel yang ingin diuji. Di sini nilai pre-post-testnya di dependent list. Kelasnya menjadi faktor listnya. Klik bagian plots. Pastikan normality plots-nya tercentang. Klik Continue. Lalu klik OK. Akan muncul hasil uji normalitasnya. Kita geser ke bawah. Nah, ini adalah nilai uji normalitasnya.
Karena nilai kita tadi, jumlah data kita kurang dari 50 data, jadi kita bisa cukup memperhatikan nilai Shapiro-Wilk-nya. Nih. Oke, interpretasi dari data yang diperoleh. Nih, hipotesis awalnya data berdistribusi normal. Hipotesis satunya, data tidak berdistribusi normal. Kriterianya, jika signifikansi dari nilai Shapiro-Wilk-nya ini lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima atau dinyatakan bahwa data berdistribusi normal. Sedangkan jika signifikansinya kurang dari 0,05, oke, maka H0-nya ditolak atau data tidak berdistribusi normal. Oke. Meskipun jika kasusnya adalah tidak semua data berdistribusi normal, maka analisis lanjutan uji statistika yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah uji non-parametrik. Karena uji normalitasnya tidak berdistribusi normal, data tidak berdistribusi normal, dan itu menjadi uji prasyarat bahwa kita tidak bisa melanjutkan ke uji parametrik. Contohnya dalam hal ini kita menggunakan uji Wilcoxon untuk mengetahui perbandingan pre-post-test dalam satu kelas dan uji Kruskal-Wallis untuk mengetahui perbandingan antar kelas. Selanjutnya uji homogenitas untuk mengetahui apakah varians antar kelompok ini sama atau tidak. Dilakukan setelah uji normalitas. Nah, apabila sudah kita ketahui bahwa uji normalitas yang kita lakukan menghasilkan data yang tidak berdistribusi normal, maka uji homogenitas ini bisa kita lewati. Karena hasil uji homogenitas tidak bisa menjadi acuan untuk mengambil keputusan untuk melakukan uji statistika parametrik. Jadi, acuan ke acuan kita untuk menentukan atau mengambil keputusan bahwa kita selanjutnya menggunakan uji statistika parametrik hanya berdasarkan uji normalitasnya saja gitu. Jika data homogen, lanjut ke uji parametrik seperti ANOVA. Jika tidak homogen, lanjut ke uji non-parametrik seperti Kruskal-Wallis. Oke, tutorialnya menggunakan SPSS. Kita buka SPSS-nya, masukkan data. Ini datanya yang sama seperti data uji normalitas. Tinggal kita buka analyze-nya, compare means. Mana nih? Oke. Lalu one way ANOVA kita pilih. Hasil pre-post test-nya kita masukkan dependencies, kelasnya kita masukkan ke faktor. Klik option, lalu klik pastikan homogeneity of variance test-nya ini sudah tercentang. Klik continue, lalu klik OK. Oke, berikut ini adalah interpretasinya atau hasilnya. Oke. Apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima atau dinyatakan bahwa data homogen. Jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak atau data dinyatakan tidak homogen. Nah, jika data normal dan tanpa outlier, kita bisa cukup memperhatikan kolom based on mean-nya. Tapi kalau datanya banyak outlier atau tidak simetris, maka kita bisa memperhatikan kolom based on mean-nya. Karena seluruh nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak dan dinyatakan data tidak homogen. Yang berarti varians antar kelompoknya, antar kelasnya itu berbeda secara signifikan. Selanjutnya, uji Wilcoxon untuk menguji perbedaan dua data perpasangan, baik pretest maupun post-test dalam satu kelas. Jika data tidak berdistribusi normal, dan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan signifikan hasil belajar atau keterampilan dalam satu kelompok. Ini uji Wilcoxon setara dengan uji T berpasangan di
analisis uji parametrik. Interpretasinya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jika ada jika signifikansinya lebih besar sama dengan 0,05, H0-nya diterima. Atau menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan antara pre-post-testnya. Lalu tutorial uji Wilcoxon di SPSS. Yang pertama yang kita lakukan adalah menentukan kita copy paste nilai pretest dan post testnya. Misal pada kelas 10.1, kita copy, kita paste di bagian sini. Nah, sudah kita paste, kita rapikan desimalnya, kita turunkan jadi 0, kita kasih nama, kolomnya pretest dan post test, labelnya juga sama, values-nya 0, non, nah, ngisunya scale semua ya. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita buka to bottom analyze-nya, klik non-parametric test, kita klik legacy dialog, klik to related sample, kemudian hasil pretestnya bisa kita masukkan ke variabel 1, kemudian variabel 2 adalah hasil pretestnya. Kita coba ya. Kita ulangi lagi. Nah, ini masukkan ke variabel 1, lalu yang post test ya ini. Mohon maaf sebentar. Kita ganti dulu. Ini ada kesalahan. Jadi kita ulang analyze parametrik legasi dialog to related sample. Oke, udah sesuai ya. Pastikan test type-nya Wilcoxon ini sudah tercentang. Kita klik OK. Nah, muncul ini hasil uji Wilcoxonnya. Ada kolom ranks dan ada kolom tes statistik. Negatif rank di sini itu menunjukkan bahwa tidak ada siswa yang hasil postesnya lebih besar daripada hasil postesnya lebih rendah daripada hasil pretestnya. Tanda ini nilai 0. Kemudian positif ranks-nya ini adalah eh, jumlah siswa yang mengalami peningkatan nilai dari pretest ke postes. Di sini di kelas 10.1 ada 30 siswa yang menjadi responden pembelajarannya. Oke, lalu T sama dengan 0 ini berarti tidak ada nilai yang tetap. Kemudian ada nilai Z dan nilai signifikansi two-tailednya 0,000. Oke, karena nilai signifikansi yang di sini ini 0,000 atau kurang dari 0,05, maka dinyatakan diambil kesimpulan bahwa H0-nya ditolak, yang artinya terdapat perbedaan signifikan antara hasil pre-post test pada kelas 10.1 dengan arah peningkatan post test lebih tinggi. Ini kita lakukan hal yang sama pada setiap kelas 10.2 maupun 10.3. Selanjutnya uji NGen ini menggunakan uji di Microsoft Excel ya. Oke, kita gunakan rumusnya adalah skor pretest, skor post test, mohon maaf, dikurangi skor pretest, tanda kurung, dibagi nilai maksimumnya 100, dikurangi skor pretest. Oke, kita bisa klik, lalu tarik ke bawah, muncullah nilai NG-nya. Nah, perbandingannya, jika nilai NG-nya lebih dari sama dengan 0,7, berarti kategorinya tinggi. Kemudian, kisaran 0,3 hingga 0,69 ini NG-nya dalam kategori sedang. Dan kurang dari 0,3 kategorinya rendah.
Uji Engel ini dilakukan untuk mengukur besarnya peningkatan atau efektivitas hasil belajar dari pretest ke post-test dan menunjukkan seberapa efektif model PBL berbantuan AR dalam meningkatkan keterampilan pemecahan masalah. Nanti narasi ini bisa disesuaikan dengan judul skripsi maupun tesis teman-teman sekalian. Selanjutnya, nah ini contohnya. Dari skor N-Gain kategorinya disesuaikan masing-masing kelas. Lalu uji Kruskal-Wallis. Ini untuk menguji perbedaan lebih dari dua kelompok jika data tidak normal atau tidak homogen. Apakah terdapat perbedaan peningkatan keterampilan pemecahan masalah antara tiga kelas eksperimen tadi? Ini setara dengan uji ANOVA di uji statistika parametrik. Interpretasinya, jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak, yang menunjukkan ada perbedaan signifikan antar kelasnya. Dan sebaliknya. Oke, tutorialnya. Jika SPSS masukkan data. Data apa nih yang kita gunakan? Data N-Gain di sini yang kita gunakan. Oke, nah ini masing-masing data N-Gain kelas 10.1, 10.2, 10.3. Kita copy paste. Seperti ini kita copy. Kita paste di bagian samping. Oh, kontrol pastenya paste value aja. Lalu kasih value 1, tarik ke bawah, hampir sama dengan yang uji normalitas tadi ya. Tapi di sini kita menggunakan uji N-Gain untuk melakukan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya, di bawahnya ada, jangan lupa, kontrol paste value-nya saja. Nah, ini kita ganti value-nya jadi 2, untuk kelas 10.2. Untuk kelas 10.3, ini kita copy nilainya. Oh, bentar. Oke, sebelah sini. Value-nya kita gunakan nilai 3. Kayak bawah. Ya. Kemudian kita copy nilai ini ke data di SPSS. Nanti seperti ini. Ini sudah di bagian kelas atau value-nya tadi, desimalnya kita turunkan jadi 0. Nah, measure-nya yang atas ini nilai NG-nya itu scale, nilai kelasnya adalah nominal. Kita coba bareng-bareng ya. Oke, selanjutnya coba kita simak tutorial uji Kruskal-Wallis di SPSS ini. Yang pertama, di N-Gain. Yang pertama adalah buka SPSS, klik Analyze, Non-Parametric Test, lalu Independent Sample, di tab File, di NG-nya di Test File, kemudian kelasnya di bagian Group, di bagian Setting, pastikan sudah terklik Customize Test-nya dan tercentang bagian Kruskal-Wallis-nya. Baru nanti di klik Run. Oke. Oh, udah dapat nih nilainya, rangkumannya. Rangkuman tes hipotesisnya ini diperoleh nilai signifikansinya 0,008. Yang berarti eh, kurang dari 0,05 dan H0-nya ditolak. Oke.
Jadi, meskipun seluruh kelas ini menerapkan model PBL berbantuan AR, hasil uji Kruskal-Wallisnya menunjukkan adanya perbedaan n-gen antar kelas. Ini menunjukkan bahwa implementasi model PBL berbantuan AR menghasilkan capaian pembelajaran yang berbeda antar kelas, yang kemungkinan bisa dipengaruhi oleh faktor kontekstual pembelajaran atau faktor eksternal lainnya. Seperti itu. Terima kasih, semoga membantu. See you.